Halo sobat semuanya, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Badar Rudianto, peserta Latsar angkatan 47 dari kelompok 1. Hari ini saya akan memaparkan tentang learning journal pada agenda 1, yaitu tentang wawasan kebangsaan, isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Check it out. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan mengenai Learning Journal Agenda 1. Yang pertama yaitu tentang wawasan kebangsaan. Yang kedua yaitu tentang analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga yaitu tentang kesiapsiagaan bela negara. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi atau cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada materi ini kita akan mempelajari tentang sejarah perjuangan bangsa hingga munculnya kesadaran nasional, di mana awalnya perjuangan dilakukan bersifat kedaerahan dan setelah munculnya kesadaran nasional, perjuangan dilakukan secara terorganisir. Sehingga menghasilkan 4 konsensi dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Materi selanjutnya yaitu mengenai analisis isu kontemporer, di mana kita mempelajari isu-isu strategis seperti korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, money laundry, proxy war, dan lain-lain. Korupsi adalah tindakan setiap orang yang melawan secara hukum untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan negara maupun perekonomian negara. Ada beberapa macam atau jenis korupsi. Yang pertama yaitu korupsi ekstraktif, suap dari penguasa kepada penguasa untuk kemudian usaha bisnisnya dan agar memperoleh perlindungan. Yang kedua yaitu korupsi manipulatif. Dilakukan pengusaha untuk mendapatkan kebijakan atau aturan atau keputusan agar dapat mendatangkan keuntungan ekonomi bagi dirinya. Yang ketiga yaitu korupsi nepotistik atau kronisme, yaitu perlakuan istimewa yang dilakukan oleh penguasa kepada sanak saudaranya atau kerabat alam rekrutmen atau pembagian aktivitas yang mendatangkan keuntungan sosial ekonomi maupun politik. Yang keempat yaitu korupsi subversif, yaitu pencurian kekayaan negara oleh para penguasa atau penguasa yang merusak kehidupan ekonomi bangsa. Yang kedua yaitu narkoba. Narkoba merupakan sejenis zat adiktif yang berbahaya bagi tubuh. Pengertian narkoba bisa diartikan sebagai zat buatan yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan, pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang yang mengkonsumsinya. Terorisme adalah suatu tindakan yang melibatkan unsur kekerasan sehingga menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia dan melanggar hukum pidana dengan bentuk mengintimidasi atau menekan suatu pemerintahan, masyarakat sipil, atau bagian-bagiannya untuk memaksakan tujuan sosial politik seperti pertentangan agama. Tindakan terorisme dapat mengancam kedaulatan berbangsa dan bernegara, sehingga harus bisa dicegah dan dilawan keberadaannya. Yang selanjutnya yaitu money laundry. Tindak kejahatan money laundry pada dasarnya bukanlah suatu hal yang asing dan baru di Indonesia. Dalam 1 dekade terakhir saja, KPK sudah beberapa kali berhasil membongkar praktik kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Jadi, secara singkat, money laundry bisa diartikan sebagai suatu tindakan kejahatan berupa penggelapan ataupun penyamaran dana ataupun aset yang memang bukan menjadi haknya dan dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu tentang
kesiapsiagaan bela negara. Sebagai warga negara yang baik, maka kita berkewajiban untuk cinta akan tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Sikap tersebut dapat kita wujudkan dalam kegiatan sehari-hari, seperti mengerjakan pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab, membuang sampah pada tempatnya, mengenakan batik sebagai warisan budaya, menghormati kebinekaan, yaitu suku, ras, dan agama, bersikap toleransi terhadap orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Pak, saya lupa Pak. Sampai ini tidak ikut berjuang. Cuma disuruh masang bendera saja tidak mau. Ya Pak, saya pasang sekarang. Saya tidak ingin dihormati sebagai pejuang. Tapi saya wajib mengingatkan kepada mereka agar mempunyai rasa nasionalisme kepada bangsanya. Kepada Sang Saka Merah Putih. Hormat! Demikian learning journal yang dapat saya paparkan. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara. Terima kasih.